Di warung jamu. Sore ini, warung jamu di rumah Mono terlihat ramai. Mono dan Mana sedang sibuk melayani pembeli jamu. Mana sengaja membangun warung jamu untuk Mono agar lebih mudah dan efisien. Agar Mono tak perlu bolak-balik ke dapur untuk memproduksi jamu. Dan semakin lama, semakin banyak pelanggan yang membeli jamu. Tak hanya menjual jamu offline, tapi juga online. Dan itu semua berkat bantuan Mana. Jamu Mono tak hanya dikenal di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesanan jamu pun selalu membludak. Saking sibuknya kerja, sampai keduanya lupa menyenangkan diri sendiri, terutama Mana yang justru lebih semangat dibandingkan Mono yang pemilik jamu sendiri. Dan setelah selesai melayani pembeli, Mono merangkul pundak Mana dan tersenyum. Man, tutup dulu yuk. Temenin aku panen mangga di belakang. Kamu aja yang manen. Lagian di belakang juga. Aku jagain warung aja. Kasian kalau ada yang beli. Man, aku gak mau kamu capek. Aku gak mau kamu sakit. Oh, aku kan udah gak penyakitan lagi, Mon. Aku sudah sembuh. Bahkan kamu sudah mengantarkanku cek berkali-kali ke dokter, kan? Iya, bukan penyakitan. Tapi aku gak mau kamu capek kelelahan. Aku tahu kamu semangat dan senang membantuku. Makasih. Tapi kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Mikirin kita, kesenangan kita. Kerja, kerja, kerja itu penting. Tapi sekali-kali kita juga butuh healing, refreshing, biar gak pusing. Sayangi badan dan pikiran kita, agar mental kita tetap sehat dan terjaga. Agar mental kita tetap waras. Buat apa banyak duit, kalau ujung-ujungnya kita sakit? Buat apa banyak uang, kalau kita gak bisa bersenang-senang? Buat apa kita ngejar kaya, kalau kita gak bahagia? Buat apa kita... Berisik. Besok kita libur. Kita jalan. Puas. Dah, sana duluan ke belakang. Aku beresin warung dulu. Nutup warung. Habis ini, aku nyusul. Ucap Mana membungkam bibir Mono dengan jarinya yang membuat Mono salting dan berjalan ke halaman belakang. Ya, meski keduanya sudah memutuskan untuk tidak lagi mengulang kesalahan dan berhasil menahan juga mengendalikan hawa nafsu yang naik turun dan kadang hilang muncul itu, namun yang namanya rasa sayang tak akan pernah hilang. Namun keduanya bersyukur bisa sekuat dan dapat melewati fase ini. Meski tak dapat dipungkiri jika rasa-rasa itu masih ada, namun saat ada keinginan untuk berbuat lebih, sebisa mungkin Mono mengingat kejadian sebelumnya yang seketika membuat Mono tak berani berbuat lebih. Begitu sakitnya jika harus kehilangan Mana. Mono tak sanggup jika mengingat kejadian itu. Mono juga ikut sakit jika Mana sakit. Mono tak sanggup melihat wajah pucat Mana dengan tubuh kurus kering dan dengan luka-lukanya itu. Itulah kenapa Mono tak ingin kejadian itu menimpa keduanya lagi, yang membuat Mono pikir-pikir lagi jika ingin melakukan hal yang tidak-tidak pada Mana. Begitu juga Mana. Mana sudah berjanji tak akan mengingkari janjinya pada Tuhan. Begitu senang dan bersyukurnya bisa diberikan kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Semampu mungkin Mana tak akan menyanyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan agar tidak merugikan dirinya sendiri dan agar bisa memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi dan berharap agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk Mono, orang terdekatnya saat ini saja Mana sudah bahagia. Meskipun rasa di hati Mana masih ada dan tak akan hilang untuk Mono. Namun, rasa cinta itu bisa ia tunjukkan dengan bentuk seperti rasa sayang kakak dan adik. Begitu juga sebaliknya. Seperti ini saja sudah bahagia. Meski kadang bercandaan Mono selalu kadang menyindir-nyindir dan mendekati ke arah nakal. Namun Mana hanya menanggapi dengan santai dan tak pernah menurutinya, sehingga semua bisa teratasi dengan baik. Jika awalnya mengira ini akan sulit, nyatanya keduanya sama-sama dapat berhasil melewatinya. Ya, manapun yang selesai beres-beres warung itu kini berjalan menyusul Mono ke belakang rumah dan menemani panen. Mana mengambil ketapel dan satu mangga jatuh. Gimana? Banyak yang matang? Dikit. Banyak yang masih mentah sama setengah mateng. Tapi banyak permintaan dari pedagang buah yang masih mentah dan setengah mateng. Kalau yang mateng ini kita makan sendiri aja.
sama kita kasih tetangga kanan kiri. Ini barusan Anggar WA, katanya mau kesini beli yang mateng buat suguhan teman-temannya nanti malam. Gak usah beli, suruh sini aja. Iya, ini aku cat dia. Katanya habis maghrib kesini sama Jupri. Andri juga suruh sini. Andri ada acara katanya nganter istrinya kondangan. Oh, ya udah, dititipin sama Jupri aja ntar. Cobain, Man. Kenapa? Manis kok. Kamu takut asem? Apa gak suka mangga? Suka, tapi malas ngupas. Habis ini, aku kupasin. Tapi, asal kamu tahu, mangga itu paling enak dimakan langsung dari pohonnya. Caranya? Sini. Hah? Sini? Ya, manapun menghampiri Mono yang kini berdiri di bawah gerombolan mangga yang menggantung. Lalu Mono mengecek dan menekan-nekan beberapa mangga yang dirasa sudah matang. Gimana? Matang? Tanya Mana. Ah, ini dia. Cobain. Sensasi makan buah mangga langsung dari pohonnya. Caranya? Ya langsung aja makan. Pegang buahnya, jangan sampai kepetik biar gak jatuh. Usahakan tetap menggantung, lalu gigit. Sekulit-kulitnya? Iya, aman, karena tidak mengandung pestisida. Paling juga tai tupai. Ih, kamu ini. Enggak kok, coba lihat. Mulus, bersih. Cobain. Ucap Mono memilihkan satu mangga untuk Mana. Dan Mana mulai menggenggamnya. Lalu Mana mencoba menekan-nekan mangga yang empuk itu. Hingga kemudian... Ting! Seketika Mana terkejut ketika Mono ikut menggigit mangganya sembari mengelipkan mata genit. Meski bibir keduanya tak menempel dan masih terhalang mangga, namun Mana paham betul jika saat ini Mono sedang kumat menggodanya. Kumat. Mulai. Gimana? Manis kan? Asem. Ucap Mana bohong. Kalau mau manis, gigit aku. Maumu. Ucap Mana kini menggerogoti mangganya dan Mono tak mau kalah. Keduanya seolah seperti sedang lomba makan mangga ala 17 Agustusan. Dan ketika daging mangga itu mulai habis dan tinggal menyisakan pelok atau biji mangga. Mon, kena dikit. Mon, apaan sih? Cuma gitu aja. Kok makin manis ya habis kena bibir kamu? Nih, rasain nih, makan tuh pelok. Manis kan? Aduh. Mana pun berlari ke dapur setelah berhasil memasukkan biji mangga ke mulut Mono. Lagi-lagi Mono salting sendiri. Ya, keduanya sudah sering bercanda seperti ini. Dan meski candaan sederhana seperti ini sudah cukup membuat keduanya senang dan bahagia. Ya, hanya ini yang bisa Mono lakukan dan tidak lebih. Beruntung Mana tak pernah marah dengan tingkah usilnya. Bahkan Mono semakin kagum dan salut dengan sikap Mana yang kuat, berkomitmen, dan istiqomah dengan keputusannya. Mungkin jika itu bukan Mana, jangan tanya, sudah pasti tak tahan menahan godaan Mono. Di warung Wangsit sendiri, Wangsit, Tutur, dan Jeber kini sedang melayani pembeli yang semakin sore semakin ramai. Tutur senang sekali. Akhirnya, dapat bekerja lagi, membantu Wangsit mengurus warung. Mas, lontongnya habis, sayurnya juga habis, ludes, ucap Tutur pada Wangsit yang sedang menggoreng pisang. Alhamdulillah, syukurlah. Oh ya Tur, Mas buatin kopi dong, kopinya diselorokan. Sama rentengin lagi, kayaknya udah habis tuh di pajangan. Nanti temenin Mas ke grosir ya. Iya Mas, kopinya gulanya dikit. Iya, dikit aja. Tur, aku juga ya Tur, ucap Jeber. Iya, Mas Jenong sekalian. Ya, tapi biar aku sendiri ntar yang nganter sekalian ke parkiran. Sekalian nganterin popinya orang. Iya Mas. Ya, Tutur pun membuatkan kopi untuk keempatnya. Dan ketika Tutur sedang membuat kopi, Wangsit diam-diam memperhatikan Tutur. Namun Wangsit ketahuan oleh Tutur yang membuat Wangsit jadi malu dan salting. Kenapa Mas? Oh, gak apa-apa. Cobain pisangnya. Udah crispy belum? Pisang yang mana Mas yang mau dicobain? Ucap Jeber mulai usil. Ya pisang goreng. Emang pisang bakarmu yang gosong itu? Loh, kok ngegas? Orang cuma nanya. Mulai ya, mulai. Nih Mas, punya Mas Jenong. Ya udah, tanter sekarang. Iya Mas.
Ya, kini tinggal Wangsit berdua bersama Tutur, dan Tutur mengambil satu pisang goreng yang baru saja ditiriskan, lalu meniupnya. Lagi-lagi bibir Tutur mengalihkan pandangan Wangsit pada penggorengannya. Enak mas, aroma tepungnya manis wangi vanila, kriuk-kriuk. Wangsit hanya tersenyum, karena hanya itu yang ia bisa. Mengecup bibirnya pun Wangsit tak akan melakukannya. Sama seperti Mono, Wangsit juga teringat betapa sakitnya ia saat Tutur hilang dan tak kembali dan tak ada di sisinya. Sakit, lebih baik Wangsit sakit menahan hawa nafsunya daripada harus sakit kehilangan Tutur. Lagi pula, Wangsit sudah berhasil menahan hasrat diri setelah Tutur kembali ke warung dan tidur berdua dengannya. Getaran-getaran itu masih ada, namun semua itu mampu diatasi. Bahkan keduanya sama-sama bekerja sama agar supaya bisa melewati ini, dan hanya dengan berpelukan dan bertukar cerita setiap malam. Itu saja sudah cukup dan mampu meredam gelora yang ada pada keduanya. Toh tak ada yang berubah dari keduanya. Semua sama, hanya tak bisa bercinta. Mas, gosong. Oh iya, hampir. Ngelamun apa mas? Jangan mikirin jorok. Tahu aja. Ingat mas, inget. Iya inget. Mas, tadi yang pas ada pembeli mbak-mbak cantik, mas dikasih nomor HP-nya. Dapet tur. Bercanda. Belum tentu mau juga sama mas. Kenapa? Kamu cemburu? Gimana mau cemburu? Mas aja barusan masih mikirin jorok liatin aku. Tahu aja. Ya makanya, ngapain aku cemburu? Yang ada, ikut seneng. Tapi campur sedih. Kenapa sedih? Semalam, aku coba WA Tika. Tapi, kenapa responnya biasa aja ya? Gak kayak dulu. Kayak ada yang berubah. Biasa gimana? Masih direspon kan? Daripada si Jeber, tiap kenalan dan WA cewek, tapi gak dibales. Kalau ada pun balasnya seminggu kemudian. Emang apanya yang berubah? Ya, dulu tuh kalau di WA fast respon. Terus chatnya tuh panjang-panjang sama kayak Tutur. Pokoknya ngelegain hati, nyenengin hati. Gak kayak sekarang, kok kayak cuek. Balasnya singkat, padat, dan jelas. Gak ada basa-basinya. Apa dia udah punya cowok ya mas? Kalaupun punya cowok, ya udah biarin aja. Masih banyak cewek lain tur. Tadi aja kamu diperhatikan cewek-cewek yang mandi di sana. Oh, yang itu. Iya, banyak kan yang mau sama kamu. Kamu tuh beda sama yang dulu tur. Kamu tuh sekarang cakep bener. Kamu bisa dapet cewek yang kamu mau. Aku gak mudah suka sama orang lain. Sama seperti aku menyukai mas. Seketika Wangsit terdiam, lalu mematikan kompornya dan meniriskan pisang gorengnya. No comment kalau itu tur. Bener juga sih, namanya hati. Aku menyukai Tika juga gak asal mas, dengan banyak pertimbangan. Mas kan tahu, aku sukanya sama mas. Gak semudah itu, aku menyukai perempuan. Kecuali banyak hal yang mau tak mau harus membuatku menyukai perempuan. Dan gak semua perempuan yang bisa membuatku jatuh cinta. Sejatuh cinta aku sama mas. Dan kalau aku gak bisa dapetin Tika, mungkin aku belum bisa membuka hatiku. Dan entah sampai kapan. Ya senemu-nemunya. Iya, mas paham. Tetap semangat. Biasanya, cewek itu akan luluh kalau kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh. Caranya? Nanti mas kasih tahu caranya. Tapi nanti pijetin mas ya. Kaki mas pegel, tadi habis keseleo. Iya mas, nanti Tutur urutin. Minyaknya masih ada. Ada mas lagi dikit. Nanti kalau habis aku pesen sama mas Mono lagi. Soalnya kemarin pas di rumah sebelum balik ke warung lupa mampir ke rumah mas Mono beli minyak. Ya sudah. Di parkiran sendiri, Jeber mengantar kopi untuk Jenong yang sibuk parkirin sepeda yang keluar masuk. Nong, kopinya sayang. Katanya tobat, kok manggil sayang? Emang gak boleh manggil sayang sama temen? Emang kita temen? Temen kelon, pakai nanya. Gimana mau tobat? Kamu goda terus, dasar setan. Ih, salah sendiri. Imanmu gak kuat, masih aja tergoda rayuan setan. Pantatmu emang setan. Lagian ngapain bikin kopi? Bentar lagi mau pulang. Santai dulu lah. Aku tenang, Tutur udah balik. Jadi agak lebih santai.
Gak secapek kemarin, ucap Jeber merangkul Jenong. Dan Jenong duduk berdua sembari menyeruput kopinya. Menurut kamu, mereka benar-benar berubah? Kayaknya sih. Jika dilihat dari sikap keduanya, mereka memang benar-benar berubah. Beda banget sama sebelumnya. Tapi jika dilihat dari sorot mata Mas Wangsit saat lihat Tutur, masih sama. Mungkin dia hanya bisa memendamnya. Kasian ya, gak bisa tersalurkan. Ngapain kasian? Orang mereka enjoy-enjoy aja. Kasian tuh sama aku. Punyaku tegang, udah 3 hari gak dapet jatah. Katanya mau ngurangin dikit-dikit. Katanya belajar nahan nafsu seminggu sekali. Kalau kuat sebulan 2 kali. Nanti kalau udah berhasil, progres sebulan sekali. Ini aja belum semingguan dilakuin, baru 2 hari aja bingung golek bolongan. Ya gimana? Berubah itu butuh proses, apalagi yang hyper kayak aku, gak semudah itu. Ayolah Nong. Aneh, aku yang buat dia aja tahan, masa kamu yang dulu ngakunya straight malah kebelet? Gak malu sama aku, korenan aku. Ya malu, tapi gimana lagi? Ayo Nong, mojok bentar sayang. Gak lihat matamu orang lagi riwa-riwi, gila nih. Ayo sayang, udah pengen disekop nih, sekop, pengen dikokop sama bolonganmu. Masukin aja bolonganmu ke knalpot tuh. 3 ronde ya. Ya. Enggak, aku udah pensiun. Aku udah mau tobat nyusul Tutur. Jangan dulu dong. Gak bisa langsung gitu. Di rumah Mono. Malam ini di rumah Mono bersiap-siap keluar diajak Mana pergi makan di luar. Mon, sudah siap? Belum. Ini kok susah amat. Wah, berat badanmu naik ya? Makanya kemejamu gak muat. Sejak ditinggal ibu, berat badanku turun drastis. Tapi sejak kamu datang, dan setelah kamu sembuh dari sakit, berat badanku makin lama makin naik. Apakah ini definisi hidup dengan orang yang tepat? Kamunya saja, makanya banyak-banyak. Aku juga heran, sejak sama kamu, nafsu makanku tinggi. Gak cuma nafsu makan, nafsu yang lain juga tinggi. Kamu pikir aku gak tahu? Ngaku. Tapi kan gak berani. Awas aja kalau berani. Aku beraninya cuma ucap Mono seketika memeluk Mana sembari keduanya mengaca di depan cermin lemari. Mana tersenyum dan juga tak menolak. Semasih tak begitu berlebihan, Mana membiarkannya saja. Toh Mana juga selalu menikmati setiap pelukan dan kasih sayang Mono kepadanya. Kapan berangkatnya ini? Jadi keluar gak? Aku pengen bakso di pertigaan. Bentar, 5 menit lagi. Masih nge-charge energi, penambah daya. Karena hanya dengan pelukan kayak gini, aku bisa lebih semangat. Mono mencium pipi Mana dan memeluknya erat-erat. Mana tak bisa komplain karena Mono selalu ngeyel dengan dalih ciuman kakak pada adiknya. Lagi pula ciuman itu masih wajar. Meski Mana tahu di dalam jiwanya selalu bergejolak. Namun Mana salut dengan Mono yang kuat dan berusaha tak mengecewakannya lagi. Permisi, Mon. Ada tamu, ucap Mana yang membuat Mono langsung melepas pelukannya. Mas Jar. Mau kemana Mon? Kok rapi amat? Mau keluar Mas, cari bakso. Oh ya Mas, beneran? Tutur udah ketemu? Alhamdulillah ketemu dalam keadaan selamat, gak kurang satu apapun. Iya Mas, aku senang dengernya. Maaf, aku gak bisa lihat dia, soalnya pas 7 harian aku ada kirim barang ke kota. Iya gak apa-apa, anaknya juga udah dibawa Wangsit lagi ke warungnya. Warungnya di mana sih Mas? Kasih tahu alamatnya. Pengen main kapan-kapan, kesana jalan-jalan. Gampang, cari aja di Google nanti ketemu. Oke Mas, nyari apa Mas? Ini loh, mau nyari minyak urut buat Tutut. Udah mau lahiran ya Mas? Belum, tapi udah mulai pegel-pegel semua. Tiap hari jadi tukang urut jadinya. Semoga lahirannya lancar ya Mas. Ibu anaknya sehat. Amin. Man, ambilin di belakang. Minyak biasanya yang gede. Oh iya. Ini, udah. Ini Mas. Ini duitnya. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, Mas Jar pun pulang. Yuk. Bentar ya, aku ambil jaket dulu sama kunci mobil. Iya. Tak lama kemudian suara motor terdengar. Jupri dan Anggar datang. Weh, Mon, mau kemana? Biasa, mau keluar. Si Mana katanya mau makan bakso. Ayo, ikutan sekalian. Pri,
Gar, ayo ikut, ucap Mana keluar kamar. Aku nggak ikut mas, mau ngambil mangga aja. Habis ini teman-temanku datang mau ngerjain tugas sekolah. Emang jam berapa teman-temanmu datang? Jam 8. Ini masih jam 7. Jauh nggak mas? Ora, cuma di pertigaan. Oh, ya udah, yuk. Ya, keempatnya pun naik mobil Mana dan berangkat bersama menuju tukang bakso. Dan ketika di jalan, HP Anggar berbunyi. Gimana? Hah? Gak jadi. Enak aja kalian. Ya udah, urusan prakarya aku yang ngerjain sendiri. Tapi besok kalian bayar ya jasaku. Enak aja. Aku udah beli peralatan segala macem. Kalian malah kencan sendiri-sendiri. Kampret kalian. Ya udah, tut. Dasar nasib jomblo. Hah, kenapa Gar? Gak jadi? Tanya Mono. Iya mas, emang kampret anak-anak. Kamu gak sendirian Gar. Ora usah nesu. Aku yang tua jomblo aja santai, masa kamu yang muda bingung? Ucap Jupri. Sebenarnya Anggar lagi deket sama seseorang sih. Bukan deket, tapi lagi ngedeketin. Ya meskipun mustahil dapetinnya. Kenalin Gar, bawa main ke rumah. Ajak panen mangga sama Srikaya. Hehehe. Kok aku jadi curiga? Ucap Jupri melirik Anggar. Apaan sih mas? Ya, tak lama kemudian keempatnya pun sampai di tukang bakso yang ada di pertigaan. Dan keempatnya pun turun dan memesan bakso. Mas, bakso 4 ya? Siap. Mon, besok malam kamu ke musola ya. Habis Isya, ada acara kendurian syukuran untuk anaknya Pak Haji yang kemarin wisuda, lulus kuliah. Pasti, aku juga next mau ngadain acara kirim doa di musola sekalian sedekah buat ibu dan bapak kita. Ucap Mono tersenyum merangkul Mana. Dan Mana mengangguk. Ya Mon, kabari aja. Iya. Nah, ini baksonya. Oh iya mas, makasih. Gar, chattingan aja. WA-an sama siapa? Bentar mas. Man, lontong. Oh iya, aku potongin ya. Iya, aku mau ambil kerupuk dulu ke belakang. Ya, manapun mengambil kerupuk yang menggantung di dinding bambu belakang Anggar. Dan ketika Mana mengambil kerupuk, Mana tak sengaja melihat atau mengintip Anggar yang ternyata sedang chattingan dengan Mini. Mana yang usil itu memfoto Anggar beserta chattingannya, lalu mengirimkannya pada Mini yang kebetulan online. Jelas saja lawang keduanya sedang WA-an. Seketika Mini yang panik itu langsung menelpon Mana. Meski pesan Mini tak ada yang mencurigakan dan menjurus ke cinta-cintaan. Namun, Mana heran mengapa Mini selama ini tak cerita jika sering chattingan dengan Anggar. Ya Min, video call aja, jangan telepon, ucap Mana dan Mini pun mengalihkannya dengan video call. Wah, gak ngajak-ngajak, ucap Mini basa-basi. Emang Anggar gak ngajak? Seketika Anggar panik saat tiba-tiba Mana menyambungkannya dengannya. Apa hubungannya? Oh, jadi begitu Gar. Tikung menikung semakin tajam, persaingan semakin ketat, ucap Jupri yang seolah paham maksud Mana yang membuat Anggar jadi merasa terpojok. Jadi kalian rebutan Mini, ucap Mono yang membuat keduanya malu. Di toko grosir. Di toko grosir sendiri, Wangsit dan Tutur sedang di toko grosir untuk berbelanja. Seperti biasa untuk kebutuhan warung. Mas, permen jahe ya? Kamu ambil sendiri. Oke. Ya, Wangsit melihat Tutur yang sekarang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Jika dulu dengan kepolosannya, jika minta apa-apa malu dan harus ditawarin dulu, tapi tidak dengan Tutur yang sekarang. Lebih tak canggung dan tak malu meminta apapun. Dan justru itu membuat Wangsit suka. Dan setelah Wangsit selesai belanja, Wangsit kembali menghampiri Tutur dan merangkul Tutur. Sudah Tur? Sudah mas. Kamu mau makan apa malam ini? Terserah mas aja, asal jangan makan Tutur aja. Tuh kan, kamu yang mancing. Ntar tak makan beneran nangis. Mas lupa ya, aku juga bisa makan emas. Mas gak ingat aku pernah nusuk emas? Tutur masih ingat loh mas, rasanya. Tur, jangan dibahas yang itu, mas trauma. Bercanda mas, biar gak garing. Setiap kita bercanda, jangan dianggap serius. Hanya seperti ini yang bisa kita nikmati. Ya sudah, jadi makan apa nih? Soto kikil aja mas. Tutur kangen soto kikil yang waktu itu mas beliin Tutur. Oke, kita ke sana. Kamu duluan ke motor ya, mas bayar ke kasir dulu. Iya mas.
Ya, setelah keduanya selesai belanja, keduanya pun menuju ke lapak soto kikil yang ada di sekitar alun-alun. Dan tak lama kemudian sampai. Mas, biasa soto kikil 2 ya. Wang, oke. Tur, kamu gak bawa batu? Enggak mas, kenapa? Takutnya kamu kebelet kayak sebelumnya. Enggak mas. Tur, ya mas. Kamu ganteng banget tau Tur. Mas ini, berapa kali ngomong. Serius, sikapmu, cara bicaramu, tatapan matamu. Mas, sotonya? Oh, iya mas. Bu, gak ada tempat duduk, rame. Tutur, Mas Wangsit. Tika? Tik? Kebetulan, Tur, geser sini Tur. Tik, duduk sini aja, ucap Tutur. Dan ketika Tika duduk, Wangsit salfok pada cewek yang bersama Tika. Oh iya, makasih. Kamu dari mana Tik? Pantes tadi aku chat, gak dibales-bales. Tika baru menyadari jika ada yang berubah dari Tutur. Tak hanya penampilan, sikap dan cara bicaranya. Tadi habis jalan-jalan aja. Kamu beda ya Tur? Iya Tik, aku udah sembuh. Oh syukurlah. Mas, soto kikil campur tetelan 2 ya. Oke. Tik, kerupuk tolong. Oh iya, Mas Wangsit permisi kerupuknya. Oh iya, Tur, kasih Tur. Iya mas. Teman sekolahnya Tik, tanya Wangsit pada Tika. Oh bukan, kenalin mas, Tur. Ini Bu Tias, guru les dan sekaligus guru Tika di sekolah. Seketika Wangsit terpesona. Tias, Tutur, Tias, Wangsit. Aku kira teman sekolah Tika, masih muda. Emang Bu Tias masih muda mas, ucap Tika yang melihat Wangsit tak buru-buru melepas tangan Bu Tias, yang membuat Tutur yang melihatnya tersenyum curiga. Mas, sorry Tur, salaman sih salaman, tapi jangan di atas mangkokku, gimana Tutur mau makan? Cie, berdua aja nih kalian, tanya Tika yang mengetahui jika Tutur menyukai Mas Wangsit itu menggodanya, tanpa Tika tahu jika Tutur mengejarnya lagi. Gimana gak berdua Tik? Maklum jomblo, kalian sendiri kenapa cuma berdua? Iya, sama-sama jomblo mas. Oh, Bu Guru jomblo, tanya Wangsit SKSD. Dan Bu Guru hanya tersenyum. By the way, ngajar mapel apa Bu? Guru MIPA. Wah, cocok sama kriteria saya yang suka matematika dan ilmu pengetahuan alam. Cocok jadi istri saya, pemilik warung di tempat wisata. Selain pinter ngitung duit dan ngatur keuangan secara matematik, juga tiap hari dijamin senang melihat pemandangan alam yang menambah pengetahuan. Sesuai passion ibu, IPA, ilmu pengetahuan alam. Cocok banget sama saya Bu. Mas, sok-sokan suka matematika. Tadi aja di warung salah ngasih kembalian, pakai sok cocok-cocokin sama Bu Guru. Bu Guru cocok buat kriteria mas, tapi masnya nggak cocok jadi kriteria Bu Guru. Di mana-mana, Bu Guru itu pasangannya sama polisi, TNI, PNS, pokoknya yang berpangkat-pangkat, pejabat. Mana mau Bu Guru sama tukang rujak lontong? Ucap Tutur yang membuat Tika cekikikan dan Bu Guru hanya senyum-senyum saja. Namanya juga usaha Tur. Bercanda ya Bu, saya suka guyon. Tapi saya suka rujak lontong loh. Seketika Mbak Gayung bersambut, Wangsit senang. Bu, rujak lontongnya Mas Wangsit enak loh Bu, cobain, ucap Tika kompor. Jangankan rujak lontongnya, orangnya juga enak kok. Enak diajak ngobrol maksudnya, ucap Wangsit lalu catur menunjukkan jempolnya. Gratis gak mas? Gratis buat ibu, ditunggu kedatangan ibu di warung kami. Makasih, nanti kapan-kapan mampir. Untuk lebih pastinya, supaya kita bisa prepare kedatangan ibu, boleh minta nomor HP ibu kah? Kiranya ibu berkenan memberikan nomor ibu, supaya kami gak kelabakan nanti dan bisa lebih siap. Modus, ucap Tutur menggoda. Boleh? Yes. Ya, singkat cerita, setelah keduanya selesai makan soto kikil dan pulang, kini setelah selesai membereskan belanjaan, keduanya pun istirahat di kamar. Dan Tutur memijat kaki Wangsit yang tadi keseleo.
Aduh, jangan keras-keras Tur, sakit. Maaf mas, hehe, minyaknya udah habis. Barusan aku chat Mas Mono mau pesen belum dibales. Palingan udah tidur. Sekalian Mas Jeber kayaknya suruh pesenin minyak pelumas pasutri sama jamu kuat tahan lama. Hah? Buat apa? Ya mungkin buat mereka sendiri. Ada-ada aja mereka. Mas mau chat yang mana? Yang mbak cantik pembeli tadi apa ibu guru? Bu guru? Cienya seneng apa cemburu nih? Mas, aku seneng mas. Aku udah legowo. Gak tahu kenapa. Aku senang aja dengan apa yang aku jalani sekarang. Di mana ada niat, asal kita sungguh-sungguh, pasti bisa. Benar, kita harus saling support satu sama lain untuk jadi lebih baik. Dan kalau mas lihat, Tika juga terkejut dengan perubahan kamu. Iya mas, habis ini aku coba chat dia. Doain ya mas. Pasti semangat. Cukup Tur, makasih. Oh iya, tadi Catur dapat tips dari mas-mas pas nganter nasi lodeh 20.000. Lumayan, mau tak masukin celengan. Alhamdulillah. Kenapa Tur? Udah penuh, gak bisa dimasukin. Bongkar aja Tur kalau udah penuh. Hah? Bongkar? Apa gak beli celengan lagi aja mas? Besok beli celengan lagi, nabung lagi. Sekarang buka aja, kali aja udah bisa buat beli motor. Tapi gak mungkin mas, aku jarang nabungnya. Dan dikit-dikit kok, kan mas ikut nabung. Oh iya, tapi apa iya? Coba aja, siapa tahu. Iya mas, bentar ambil pisau. Ya begitu Tutur mencongkel, set. Wah, banyak banget. Coba hitung dulu, mas bantuin hitung ya. Iya mas. Dan setelah membutuhkan waktu 15 menit menghitung, saking banyaknya recehan. Wah, 17.350.000. Tutur pikir mentok 5 jutaan. Alhamdulillah bisa buat beli motor Tur. Nanti mas tambahin. Kalau punya motor sendiri kan enak mau bonceng Tika. Hehe, mas ngerti aja. Makasih ya mas, udah ngertiin dan sayang sama Tutur. Tutur gak bisa balas kebaikan mas. Semoga Tuhan yang balas. Amin. Cukup temenin mas aja sampai kapanpun. Mas udah seneng. Iya mas. Peluk mas. Peluk. Ya, keduanya pun berpelukan. Di rumah Mono sendiri, pagi ini sebentar lagi waktunya subuh. Mono dan Mana tampak masih tertidur. Udara dingin pagi membuat pelukan Mono tak lepas dari Mana. Mana pun nyaman di pelukan Mono. Hingga lambat laun, Mana merasakan sesuatu yang mengganjal di bagian belakangnya. Mana tak heran dan tak kaget, itu sudah biasa dan normal. Namanya juga cowok, manapun juga demikian. Namun Mono selalu saja berusaha nakal dengan menggesek-gesekkan miliknya ke pantat Mana. Dan begitu Mana pura-pura terbangun, seketika Mono loncat dari ranjang dan lari ke kamar mandi yang membuat Mana senyum-senyum sendiri. Suara subuh berkumandang, Mana pun bangun. Dan sembari menunggu gantian ke kamar mandi, Mana mengecek kembali tas ranselnya dan apa saja yang harus dibawa saat healing nanti. Setelah itu Mana membereskan kamar dan juga membersihkan rumah dan memotong roti prol tape untuk sarapan keduanya dan juga teh susu jahe. Mana sengaja tak masak berat karena setelah subuh langsung berangkat. Dan ketika sedang memotong roti prol tape, Mana salvok dengan suara desahan Mono terdengar dari kamar mandi. Man, gak kuat. Mon, kamu ngocok. Astaga, pantes sabun cepet habis. Ternyata kamu yang ngabisin. Lebih baik sabun yang habis daripada ngabisin kesabaranku yang setipis tisu tiap deket sama kamu. Buruan gantian. Gantian apa? Ya gantian mandi, masa gantian ngocok? Ini mandi bareng. Enggak ah. Yang ada ujung-ujungnya mandi besar. Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, tepat pukul 9 pagi, Wangsit, Tutur, dan Jeber sedang sibuk diserbu pembeli. Ber, sarapan dulu, gantian. Ajak nyendong sekalian sarapan. Iya mas, habis ini mau nganterin dulu nasi lodeh ke atas bukit. Tur, tolong bungkusin nasi lodeh, mbak tadi 5 bungkus ya. Mas mau goreng getas dulu sama telo goreng. Oh, iya mas. Permisi. Tumbas rujak lontong. Loh, Mas Mono? Mon, wah ngimpi apa aku semalam?
Pada mau kemana nih? Dalam rangka apa bisa nyasar sampai sini? Emang sengaja kesini mas, ngajak mana camping sekalian nganter, langsung pesanan minyak tutur semalam. Oh pantas gak dibales, tau-taunya diantar langsung, makasih loh mas. Ah nanti dulu ngobrolnya, jauh-jauh kesini lebih baik sarapan dulu. Mau apa? Ada nasi lodeh, rujak lontong. Kamu mau apa man? Aku mau rujak lontong aja. Aku nasi lodeh mas. Tunggu bentar ya. Iya mas, santai. Kopi mas? Iya Tur, kopi susu aja ya 2. Iya. Oh iya Tur, ini biar gak lupa, orderanmu. Oh makasih mas. Tur, mana punyaku? Tanya Jeber menghampiri Tutur. Itu mas, ambil aja sendiri. Aku ngantar sarapannya Jenong dulu ya, kasihan dia belum sarapan. Kopinya udah? Iya mas, ini udah kopinya. Ya, Jeber pun menghampiri Jenong ke parkiran. Di parkiran sendiri, Jenong sedang sibuk menghitung uang recehan 2000-an dengan penjaga pos masuk. Dan begitu selesai, Jenong duduk di atas motor sembari merokok dan menunggu pengunjung yang hendak memarkir kendaraannya. Nong, sarapan dulu. Ber, bentar, masih ngerokok. Sini kopinya. Nih. Aku taruh di atas kursi ya. Iya. Set. Bagi dong rokoknya. Seketika Jeber ikut duduk di motor Jenong. Nih, bukan itu, tapi rokok yang kamu hisap. 1 berdua. Nih. Jenong menyodorkan rokoknya pada Jeber dan Jeber menghisapnya sembari memeluknya dari belakang. Keduanya bergantian 1 rokok berdua. Cium. Ah, ada orang Ber. Dikit aja. Lagi. Ber. Lalu keduanya merokok lagi sembari bergantian. Tanpa Jenong sadari jika Jeber mengambil pelumas dari saku celananya dan mencelupkan jarinya ke botol pelumas yang ia dapatkan dari Mono. Ber, ngapain? Ucap Jenong mulai curiga saat Jeber memasukkan tangannya ke dalam pantatnya. Cuma mau ngetes minyak aja. Set, set. Ber. Tenang, belakang aman, gak ada orang. Ketutup pohon. Nikmatin aja sambil ngerokok, ucap Jeber. Lalu Jenong yang tak tahan itu menyerahkan rokoknya pada Jeber. Ya, tangan kanan Jeber sendiri membawa rokok, sedangkan tangan kiri Jeber menusuk dan keluar masuk di lubang Jenong. Sensasi merokok sembari mengkorek-korek lubang Jenong sekarang menjadi hobi Jeber. Ber, lambemu gak iso dipercaya. Padahal aku wis arep tobat. Halah, bolonganmu yo ora iso dipercaya. Nih buktinya, lubangmu cedut-cedut, maju mundur, jariku kesedot-sedot. Ber, cukup Ber, aku mau kerja. Udah ada pengunjung datang tuh. Biarin aja, bisa parkir sendiri kok. Ber, masukin aja Ber. Moh, gak mau. Aku suka lihat kamu kesiksa kayak gini. Aku gak tahan Ber. Anggap aja aku sedang mengurut dan mijat lubang bolmu, biar daya cengkramnya makin kuat mencengkram manukku. Ber, rasanya mulus-mulus enak. Mono menghisap rokoknya sembari tersenyum dan mempercepat gerakan jarinya keluar masuk. Saat melihat wajah Jenong merah merona, menahan sesuatu yang hendak keluar. Ekspresi Jenong itu membuat Jeber memasukkan 3 jarinya sekaligus dan set. Ber, nih, minum kopinya dulu. Nikmati sambil ngopi. Ya, bisa-bisanya bibir atas nelen kopi, bibir bawah nelen 3 jari. Rasanya luar biasa. 3 jari Jeber merogoh-rogoh lubang Jenong sampai terasa longgar. Dan 3 jari yang masih di dalam dengan jempol yang berada di luar menekan-nekan bibir lubang kerut itu membuat Jenong tiba-tiba berpegangan stang. Lalu kejang-kejang dan celanaku basah Ber. Keren kan? Hanya dengan jari-jariku, aku bisa bikin kamu ngompol. Set. Lihat Nong, ucap Jeber menunjukkan jari dan telapak tangannya yang basah dan berbusa. Kok bisa berbusa? Perasaan aku gak makan sabun. Kok keluar busa? Efek pelumas herbal. Jorok tapi enak kan? Enak sih, tapi kok makin lama makin panas ya? Kayak terbakar. Hah? Serius Nong? Jangan-jangan kebalik, bukannya pelumas,
malah minyak urut. Pantes panas kebakar. Kamu gimana sih? Emangnya nggak kamu cek? Botolnya sih sama. Aku pikir ya sama aja. Jangan-jangan keliru. Emang kamu nggak baca? Emang nggak ada tulisannya? Biasanya ada. Ini tumben nggak ada. Beda tutupnya doang. Apa aku tadi salah ngambil ya? Pas di meja sama tutur. Goblok. Tanggung jawab. Waduh, rip boolku. Tobat aja dah, tobat.